semuanya, perkenalkan nama saya Maester Sela, siswi SMK Negeri 9 Semarang, kelas 11 MLB 2. Di video kali ini, saya akan mengeksplorasi serunya analisis data dalam konteks makanan favorit banyak orang, yaitu donat kentang. Mulai dari informasi penjualan hingga tren pasar, mari kita bahas bersama bagaimana data ini bisa membuka peluang baru. Selamat menyaksikan! Sebelum saya menjelaskan informasi lebih lanjut mengenai donat kentang, saya akan menjelaskan terlebih dahulu deskripsi singkat dari donat kentang. Jadi, donat kentang adalah donat yang dibuat dengan kentang tumbuk atau tepung kentang, bukan dari tepung terigu. Bahan yang paling umum yang digunakan untuk adonan donat saat ini banyak variasi dalam pembuatan bahannya. Ada yang membuatnya menggunakan kentang yang dikukus kemudian dicampur bersama adonan donat dari tepung terigu. Donat kentang cenderung lebih ringan daripada donat tepung. Ada beberapa manfaat donat kentang yang belum banyak orang ketahui, diantaranya yang pertama, manfaat donat sebagai sumber energi cepat. Donat mengandung karbohidrat dari tepung dan gula, memberikan dorongan energi cepat yang bisa membantu kita pada saat merasa lelah atau membutuhkan energi instan. Yang kedua, manfaat donat untuk meningkatkan mood. Mengkonsumsi donat dapat merangsang produksi serotonin dalam otak, yang membantu meningkatkan mood dan memberikan perasaan bahagia. Yang ketiga, manfaat donat sebagai pilihan camilan yang praktis. Donat adalah camilan yang mudah ditemukan dan praktis untuk dibawa kemana-mana. Cocok untuk ngemil di tengah aktivitas sibuk. Yang keempat, variasi rasa yang beragam. Donat hadir dalam berbagai rasa dan topping, memungkinkan kita untuk mencoba variasi yang berbeda dan menemukan favorit kita. Yang kelima, sebagai sarana sosial, membawa donat ke acara kumpul-kumpul atau pertemuan dapat membantu mencairkan suasana dan menjadi bahan pembicaraan yang menyenangkan. Nah, itu dia beberapa manfaat dari donat kentang yang belum orang ketahui. Selanjutnya saya akan searching kelemahan mengkonsumsi donat kentang seperti di awal tadi. Lalu saya akan memilih website dari Klik Dokter. Kelemahan mengkonsumsi donat yang pertama, berat badan bisa bertambah. Terlalu banyak makan donat dapat meningkatkan berat badan karena kalori yang tersimpan di dalamnya. Yang kedua, meningkatkan resiko diabetes. Khususnya donat yang memiliki banyak taburan gula atau topping lainnya yang manis dapat meningkatkan resiko penyakit diabetes. Yang ketiga, bisa merusak gigi. Donat menjadi camilan manis yang membuat kita ketagihan. Namun jangan salah, bahaya makan donat yang terlalu sering bisa mengikat gusi dan memproduksi asam. Bila tercampur dengan air liur, asam tersebut akan menyebabkan plak gigi. Karena sebelumnya udah saya kasih tahu beberapa informasi dari mulai deskripsi singkat, keuntungan dan kelemahan mengkonsumsi donat kentang, alasan mengapa saya memilih produk donat kentang. Selanjutnya langsung saja kita ke analisis data produk makanan donat kentang berdasarkan Google. Selanjutnya langsung saja kita ke analisis data makanan donat kentang menggunakan Google Maps dengan keyword donat kentang terdekat dari saya. Dari pencarian ini, hasil rekomendasi dari Google yang teratas hingga terbawah ada MW Donat, Donat Kentang Semarang, Dotato Donat Kampung Tembalang, Diva Donat Kentang, dan masih banyak toko donat kentang lainnya. Nah, yang pertama kita akan menganalisis toko MW Donat. MW Donat mendapatkan rating 4,9 dari 12 suara. MW Donat beralamat di Jalan Gaharu Utara Dalam 3, nomor 135 RT 5 RW 12, Serondol Wetan, Kecamatan Banyumanik. MW Donat buka dari hari Senin hingga hari Minggu pukul 7 pagi sampai 9 malam. Untuk menu yang disediakan MW Donat, ada donat coklat mesis, donat coklat kacang, donat coklat sprinkle, donat coklat zebra, dan ada donat coklat choco chip. Berikut adalah beberapa foto dari MW Donat.
Ulasan yang diberikan konsumen untuk MB Donat yang sudah membeli produknya, akun Agus Dwi Nuryanto berkomentar donatnya empuk, enak banget, dan rasanya aneka macam. Pemilik akun bernama Endang Aditya Wardani berkomentar donatnya empuk, recommended banget. Toko selanjutnya ada donat kentang Semarang dengan rating 5 dari 11 suara. Donat kentang Semarang beralamat di Jalan Kalicari Timur Dalam 1E4, rumah yang berwarna hijau, pagar hitam, RT8 RW 9, Kota Semarang. Untuk jam buka donat kentang Semarang dari hari Senin hingga hari Minggu pukul 8 pagi sampai 6 malam. Menu bestseller dari donat kentang Semarang ada donat kentang super, dessert box pan of pie, dessert box choco oreo, dessert box mangga, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya ini adalah beberapa foto produk makanan dari donat kentang Semarang. Ulasan-ulasan yang diberikan konsumen untuk donat kentang Semarang sebagai berikut. Selanjutnya, Dotato Donat Kampung Tembalang. Dotato Donat Kampung Tembalang mendapatkan rating 4,8 dari 21 suara. Dotato Donat Kampung Tembalang beralamat di Jalan Profesor Sudarto, Tembalang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Dotato Donat Kampung buka dari hari Senin hingga hari Minggu pukul 8 pagi sampai 10 malam. Dotato Donat Kampung Tembalang menyediakan pesan makanan melalui GrabFood. Menu bestseller dari Dotato Donat Kampung Tembalang ada donat kampung klasik, matcha latte, dan lain sebagainya. Dari ulasan-ulasan konsumen, ada yang mengatakan donatnya fresh, toppingnya banyak, dan teksturnya yang lembut. Dari ketiga toko tersebut, mereka memiliki masing-masing rating yang baik. Dan komentar-komentar yang mengatakan bahwa donat mereka adalah donat yang terbaik. Oke, setelah kita tahu beberapa toko dengan rating-rating yang terbaik, kita akan mencari peluang usaha dari donat kentang ini. Mendirikan usaha donat ini melibatkan beberapa langkah yang perlu dipersiapkan dengan matang. Yang pertama, tentunya kita ada persiapan untuk memulai usaha bisnis donat ini. Jadi ada beberapa yang harus kita perhatikan sebelum kita menjalankan bisnis usaha donat. Yang pertama ada riset pasar dan analisis pesaing. Sebelum kita memulai bisnis ini, kita harus melakukan riset pasar dan analisis pesaing dengan mencari siapa target pasar kita, apa preferensi mereka, dan berapa harga yang harus mereka bayar. Yang kedua, menentukan target pasar. Setelah kita melakukan riset pasar, kita akan menentukan target pasar secara spesifik dari mulai anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Yang ketiga, memilih lokasi usaha yang strategis. Jadi kita harus mencari lokasi mana yang mudah dijangkau dan memiliki potensi, juga mempertimbangkan biaya sewa dan fasilitas lainnya. Kemudian ada modal dan perlengkapan yang dibutuhkan. Ada modal awal untuk memulai usaha donat, peralatan dan bahan baku yang diperlukan, ada mesin pembuat donat, untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk makanan yang kita buat. Bahan-bahan utama pembuatan donat kentang ada tepung terigu, gula, telur, mentega, ragi, dan susu. Untuk perlengkapan pendukung, selain bahan-bahan utama, kita juga memerlukan seperti kemasan, etalase, dan peralatan dapur lainnya. Untuk proses produksi donatnya, sebetulnya ada berbagai variasi dan inovasi dari proses pembuatan donat kentang. Ada donat klasik, donat isi, dan donat kekinian. Karena kita pemula, kita akan memilih proses produksi donat klasik. Prosesnya dimulai dari pencampuran bahan, tepung terigu, ragi, gula, telur, susu, dan mentega, dicampur dan diuleni hingga kalis. Pengembangan adonannya didiamkan hingga mengembang 2 kali lipat.
Pembentukan adonan dibagi menjadi bulat kecil, diberi lubang di tengah, lalu diistirahatkan lagi. Kemudian ada penggorengan, donat digoreng dalam minyak panas hingga berwarna kuning keemasan. Untuk toppingnya, donat klasik biasanya ditaburi gula halus atau gula pasir saja. Variasi rasanya ada vanila, coklat, kayu manis, meses, dan lain-lain. Inovasi dalam pembuatan donat, ada bahan-bahan alternatif, topping kreatif, donat premium, dan donat hibrid. Menjalin kerjasama dengan kafe, restoran, atau toko kue untuk menjual donat kita dalam partisipasi acara bazar atau festival kuliner yang bisa menjadi ajang promosi yang efektif. Menggunakan influencer untuk mempromosikan donat kita di media sosial mereka. Mengoptimalkan SEO untuk memastikan website atau toko online kita bisa ditemukan dengan mudah di mesin pencari. Kita bisa menggunakan kata kunci yang relevan seperti donat enak, donat kekinian, atau donat delivery. Memberikan pelayanan terbaik, ramah, dan responsif agar pelanggan merasa dihargai dan ingin kembali lagi. Pada website kali ini, saya akan bantu untuk menjelaskan peluang usaha laba lebih detailnya. Dalam membuat bisnis kue donat ini, tidaklah membutuhkan banyak modal yang besar. Dengan modal yang relatif ringan, kita juga bisa membuka usaha donat ini. Pertama-tama, kita akan menentukan produk donat yang akan kita pasarkan. Yang kedua, mematok harga donat dengan satuannya berharga 1.500. Yang ketiga, memilih tempat untuk menjual produk donat tersebut. Yang keempat, promosi bisa melalui brosur, media sosial, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan menghitung modal dan harga jual dari bahan-bahan yang diperlukan dengan harga sebagai berikut. Total bahan yang diperlukan ada Rp1.361.000. Untuk total peralatan yang diperlukan ada Rp1.662.000. Setelah itu, gabungkan total modal yang dibutuhkan dari biaya bahan baku hingga biaya tambahan dengan total Rp3.273.000. Nah, jika satu bulan ini kita bisa mendapatkan penghasilan 4.500 donat, maka harga jual sama dengan modal dibagi banyak donat, yaitu 3.273.000 dibagi 4.500 sama dengan 727. Maka harga pokok berbiji dari kue donat ini yaitu Rp727. Dalam setiap penjualannya, per biji diinginkan laba sebesar 20%. Jadi, laba sama dengan 20% dikali 727 sama dengan 145,4. 145,4-nya dibulatkan menjadi Rp1.000. Hitungan laba dan rugi per bulan, pendapatan sama dengan 150 donat dikali harga per biji donatnya Rp1.000 dikalikan dengan 30 hari. Totalnya Rp4.500.000. Biaya pokok sama dengan Rp1.361.000. Biaya peralatan sama dengan Rp1.662.000. Dan biaya kebutuhan lainnya yaitu Rp250.000. Jumlah biaya pokok, peralatan, dan kebutuhan lain Rp3.273.000. Jadi laba bersihnya Rp4.500.000 dikurangi Rp3.273.000 sama dengan Rp1.227.000 untuk pendapatan per bulannya. Dengan modal Rp3.273.000 ini, kita bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp1.227.000 per bulannya. Cukup menguntungkan bukan? Apakah kalian tertarik untuk menjalankan usaha ini? Yuk ambil peluang usaha ini untuk melangkah lebih besar. Sebelum saya menyimpulkan video analisis data kali ini, saya akan merekomendasikan lokasi daerah yang cocok untuk berjualan donat kentang. Saya akan merekomendasikan lokasi daerah yang cocok untuk berjualan donat kentang. Karena yang berjualan donat kentang sudah banyak di daerah Pedurungan, Peterongan, Fatmawati, saya akan lebih merekomendasikan berjualan di daerah Sambiroto. Lebih tepatnya di daerah sekitaran SD Negeri Sambiroto 1. Karena lokasi tersebut dekat dengan sekolah yang bisa memberikan peluang untuk menjual camilan ini dengan harga yang terjangkau, terutama pada jam masuk dan pulang sekolah, karena banyak anak-anak dan orang tua yang berada di sekitaran lokasi tersebut. Untuk melihat kelangsungan hidup usaha donat ini, kita bisa melihat dari resep yang akan kita gunakan dalam pembuatan donatnya.
atau juga bisa didukung dari kualitas produk, inovasi rasa, strategi pemasaran, penentuan harga, pelayanan pelanggan, dan manajemen keuangan. Oke, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah usaha luar kentang memiliki peluang yang cukup besar dengan modal awal yang terjangkau, biaya produksi yang rendah, dan potensi keuntungan yang baik. Namun, untuk memastikan kelangsungan dan kesuksesan jangka panjang, kita perlu terus berinovasi, memperhatikan kualitas produk, serta mengembangkan strategi pemasaran yang efektif. Peluang untuk memperkenalkan produk ini lebih luas tetapi tetap terbuka lebar, terutama jika produk dapat membedakan diri dengan kualitas dari variasi rasa yang unik lainnya. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan analisis seru tentang produk makanan donat kentang. Semoga informasi ini bisa menginspirasi kalian semua dalam melihat peluang bisnis atau hanya sekedar menambah wawasan baru. Sampai jumpa, terima kasih.